Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2020 143524 dari kelas 4N Prodi PGSD, mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Hande Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi, yaitu kiasan dasar, sistem, dan metode. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan materi kesukarelaan, kedua janji dan ketentuan moral, yang ketiga sistem bergu, tanda dan tanda kecakapan, yang keempat permainan pendidikan, yang kelima kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, dan yang keenam perkembangan rasa, karsa, dan karya. Materi yang pertama yaitu pengertian kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasan paksa atau tekanan-tekanan yang dilandaskan pada sifat-sifat yang pertama, yaitu ketulusan hati, tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, tanggung jawab, dan tujuan kesukarelaan. Tujuan kesukarelaan yaitu agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap aspek didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang menerima hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Pelaksanaan kesukarelaan. Kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaan itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Seseorang ialah anggota pramuka dan mengenakan seragam gerakan pramuka serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota gerakan pramuka. Jika dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka dalam suatu peresmian menjadi anggota gerakan pramuka. Dengan sukarela mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan umum sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. Dengan sukarela menyatakan kesanggupannya untuk ikut membina dan mengembangkan gerakan pramuka sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. Materi yang selanjutnya yaitu janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan dasar dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman simpel yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang memiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kaitannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan, dan bergotong royong. Kode etik organisasi dalam satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama hukum yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Materi selanjutnya sistem bergu dan tanda kecakapan. Pengertian sistem bergu yaitu sistem bergu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem bergu ini. Karena itu perlu kita
ditelaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem bergu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Manfaat sistem bergu. Dengan menggunakan sistem bergu akan diperoleh manfaat antara lain. Yang pertama yaitu memberi kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Yang kedua, mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. Yang ketiga, mempermudah menggerakkan akseptor didik. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang kelima, mempermudah perkembangan langsung akseptor didik. Dan yang terakhir, memberi kesempatan akseptor didik untuk berlatih hidup bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, tenggang rasa, dan lain-lain. Pembentukan regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Regu tidak tetap yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara, contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Yang keempat, permainan pendidikan. Pesan rahasia, semua akseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang atau orang, dan lain sebagainya. Isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu, setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Selanjutnya, bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Yang kelima yaitu kesesuaian jiwa keprahajaan hidup. Persesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Maksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dalam mengenal sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itulah maka pramuka digolongkan berdasarkan usia. Siaga, anak usia 7-10 tahun. Anak seumur ini pikirannya masih terpusat kepada induk semangnya, maka cara mendidiknya pun harus memakai cara keluarga, penuh kasih sayang, gembira, ria, kelincahan, dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari bentuk barisan upacara pembukaan latihan yang menggambarkan pendidikan mereka masih pematangan pendidikan keluarga. Penggalang, anak umur 11-15 tahun. Anak umur ini sudah menginjak remaja dan mulai mengenal masyarakat lingkungan. Cara mendidiknya tentu dengan cara yang dapat mengena pada masa perkembangan usia ini. Penegak, pemuda umur 16-20 tahun. Pemuda seumur ini sudah dapat berpikir kritis, logis, dan realistis. Sudah mengerti corak kehidupan masyarakat. Anak pemuda usia ini sudah berani dan dapat mengambil tindakan sendiri. Pandega, pemuda dewasa untuk umur 21-25 tahun. Pemuda seusia ini sudah harus terjun membina masyarakat dan bergaul dalam kehidupan masyarakat luas. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk menggambleng diri sehingga
sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Yang terakhir yaitu perkembangan rasa, karsa, dan karya. Arti dari kata rasa yaitu perasaan, karsa niat atau kemauan, dan karya perbuatan yang membuahkan hasil. Dalam pramuka, perkembangan cipta rasa dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta rasa dan karsa termasuk dalam dasar Dharma Pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung dalam Dharma Pramuka ayat 2. Cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya, seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh cipta Tuhan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.